Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah bil Masail al Mufidah. Kita sudah sampai di a'dzarus shalah, uzur-uzur di dalam salat. A'dzarus sholati arba'atun, uzur salat ada 4. An-naumu wan nisyanu wal jam'u wal ikrah. Pertama tidur, kedua lupa, ketiga menjamak, keempat dipaksa. Wa makna a'dzaris shalah, apa sih yang dimaksud dengan uzur salat? Ai annahu la ya'thamu man akhkhara salata an waqtiha bi ayyi udhrin min hadhil a'dzar. Maknanya adalah ketika orang tidak sholat dengan sebab 4 tadi yang sudah disebutkan, tidur, lupa, jamak, dipaksa, maka dia tidak berdosa. Nah, itu maknanya. Nanti kita perinci. Tidur yang bagaimana yang enggak berdosa kalau kita tinggalkan sholat dengan sebab tidur dan lain sebagainya. Nanti ada perinciannya. Kama qala sahibu safati zubat la udhra fi ta'khiriha illa lisah au naumin aw lil jam'i aw lil ikrah. Pertama an-naum, tidur. Yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udhran illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti aw asathiqatan yuqidhuhu qabla khurujil waqti wa yusannu iqadhu man nama qabla dukhulil waqti wajibu iqadhu man nama ba'da dukhulil waqti. Pertama tidur. Tidur akan menjadi sebab uzur apabila dia tidur sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu, misalnya dia tidur jam 11.30 atau jam 11.45. Tidur sebelum masuk waktu zuhur. Bangun-bangun sudah asar dan nggak kebangun selama itu. Benar-benar nggak kebangun. Maka dia kan meninggalkan zuhur. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Kenapa? Karena uzur. Uzurnya apa di sini? Tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur yang sebelum masuk waktu sholat. Nah itu. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti, beda ceritanya kalau dia misalnya nanti bangun di tengah-tengah waktu. Ini ceritanya nggak bangun-bangun betulan. Ah, sekarang gini katanya, wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udhran. Adapun apabila dia tidur setelah masuk waktu sholat, maka tidak dianggap uzur. Contoh, sudah jam 12.30, dia belum sholat zuhur. Ternyata dia tidur dulu. Bangun-bangun sudah asar. Berdosa apa tidak? Berdosa. Kenapa? Karena dia tidur setelah masuk waktu dan belum melaksanakan sholat. Illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti aw awsati qatan yuqiduhum qabla khurujil waqti. Atau kecuali dia punya kebiasaan, adatnya, kebiasaannya itu akan bangun dari tidurnya sebelum habisnya waktu itu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Misalnya, dia punya kebiasaan, dia cepat aja orangnya bangun. Tidurnya memang setelah masuk waktu dan belum sholat. Tapi dia yakin akan bangun nanti. Sebelum habis waktu zuhur dia akan bangun. Nah, kayak itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sadar dirinya lama bangun, ya sudah. Jangan tidur setelah masuk waktu sebelum sholat. Nah, itu. Atau dia mewasiatkan, berpesan kepada orang lain untuk dibangunkan. Nanti bangunin aku ya, kata pesan ke temannya. Nanti bangunin aku ya. Nah, ternyata nggak dibangunin, lolos waktu zuhur. Nggak apa-apa juga kalau seperti itu. Atau dia pasang alarm, ternyata nggak bangun-bangun. Makanya bagusnya intinya sholat dulu baru tidur. Disunahkan kita membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Ada teman kita tidur sebelum masuk waktu, dia tidur, sunnah kita bangunkan supaya ikut berjamaah sama-sama sama kita. Dan wajib kita bangunkan teman kita orang yang tidur setelah masuk waktu. Bangunkan sebelum sholat dia ini. Nah, bangunkan. Yang kedua, an-nisyan. Uzur yang kedua, lupa. Yakunu udhran idza kana sababuhu amran mubahan. Menjadi uzur yang namanya lupa ini, lupa, enggak sholat dia. Bisa menjadi uzur kalau dia itu sebabnya perkara mubah, hal-hal yang mubah. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Tapi kalau halnya perkara makruh atau haram maka tidak dianggap sebagai uzur.
Misalnya, dia lupa sholat disebabkan perkara mubah. Misalnya karena berengah, misalnya karena jagain bayinya, atau misalnya sambut tamu. Ada tamunya ngobrol lama sama tamunya. Betul-betul dia lupa ini, nggak ingat sama sekali. Astaga, saya belum sholat katanya. Aduh, udah keluar waktunya. Boleh nggak seperti itu? Berdosa nggak? Nggak berdosa. Kenapa? Karena benar-benar lupa. Sebabnya apa? Perkara mubah. Atau misalnya sebabnya apa? Apalagi perkara sunnah. Belajar misalnya. Oh, saking asiknya belajar, lupa sholat. Misal. Akhirnya apa? Keluar waktunya. Dosa nggak? Nggak dosa. Langsung sudah kerjakan sholatnya di situ. Tapi kalau perkara makruh, karena misalnya main main kartu, main perkara-perkara yang melalaikan, apalagi sampai perkara haram, nggak sholat, lupa. Lupanya karena apa? Lupanya karena main judi, misalnya contoh. Itu kan perkara haram sebabnya. Berarti bukan uzur kalau perkara haram atau perkara makruh. Mencatur misalnya, main game. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainas salatain. Uzur yang ketiga adalah menjamak di antara dua sholat. Jamak itu artinya mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Ada jamak takdim, kalau jamak takdim menarik waktu yang belum kita kerjakan ke waktu sekarang. Kalau jamak takhir menunda waktu yang sekarang untuk dikerjakan nanti. Itu contoh misalnya jamak takdim, misalnya sholat asar ditarik ke zuhur, jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat zuhur ditunda, nanti dikerjakan di asar. Nah itu, nanti kita bahas di sholat jamak insya Allah. Udah ada juga di video tentang sholat jamak di Safinatun Najahnya. Yaitu jamak di antara dua sholat. Takdimu sholat an waktiha au takhiruha anhu. Nah ini, mendahulukan sholat atau mengakhirkan sholat. Berarti kan dia nggak sholat ini. Misalnya, dia jamak takdim. Berarti dia menarik asar, jamak takdim bisa zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kita ambil zuhur dengan asar. Dia tarik asar ke waktu zuhur. Sholat zuhur baru sholat asar. Dua sholat sekaligus dalam satu waktu. Itu kan sebabnya bisa sebab safar atau bepergian atau sakit atau sebab hujan nanti dibahas. Ditarik waktu asar ke zuhur. Berarti nanti ketika masuk asar, dia nggak perlu lagi sholat asar. Kenapa? Karena dia sholat asar di waktu zuhur apabila sudah terpenuhi syarat. Nanti ya perincinya nanti di bab sholat jamak. Nah itu. Umumnya seperti itu. Nggak perlu lagi dia sholat nanti. Atau jamak takhir. Waduh, saya lagi di kendaraan ini. Nggak bisa saya stop ini. Waktu zuhur sudah tiba. Kalau saya stop nggak bisa ini. Akhirnya dia lapor. Ya Allah, saya kerjakan waktu zuhur ini nanti saja di waktu asar. Nah, itu jamak takhir namanya. Ada niat di waktu itu untuk mengakhirkan sholat awalnya. Nah, itu. Berarti dia kan dia nggak sholat. Berdosa nggak? Nggak berdosa. Apa sebabnya? Jamak. Jamak takdim maupun jamak takhir. Wadzalika lil jam'i bainaha wa baina sholatin ukhra. Yang demikian itu dia menggabungkan satu sholat dengan satu sholat yang lainnya. Bisa safar sebabnya bisa pertama safar, musafir, awil marad, sakit, awil matar atau hujan. Nanti diperinci. Yang keempat, uzur dalam sholat adalah al-ikrah, dipaksa. Orang nggak sholat karena dipaksa. Boleh, nggak berdosa apabila memenuhi syarat paksaan. Biayyukraha ala ikhrajis sholat an waqtiha. Fayu'daru fi dzalika idza tawaffar syurutul ikrah. Gambarannya dia dipaksa untuk tidak sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Maka dianggap uzur apabila terpenuhi syarat-syarat paksaan. Wa syurutul ikrah arba'atun. Syarat paksaan ada 4. Pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin au taghallubin. Kuasanya, mampunya orang yang memaksa untuk benar-benar melakukan apa yang menjadi ancamannya karena dia memiliki kekuasaan atau memang sifatnya orang ini kasar. Kita yakin. Pertama, syarat paksaan, kita yakin orang ini benar-benar akan melakukan ancamannya. Enggak bohong-bohong. Memang orang ini terkenal enggak main-main sama ucapannya. Kalau kamu sholat, saya bunuh kamu misalnya. Contoh.
Dan ini pernah terjadi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang disuruh keluar dari agama Islam. Nah itu, disuruh keluar, disuruh murtad. Ah, itu ada ceritanya. Sudah juga kita bahas di kitab Arba'in Nawawiyah. Nanti dilihat videonya. Itu. Dari situ diambil. Nah, maka kalau kita yakin benar-benar orang ini akan melakukan paksaannya, ya sudah, kita ikuti apa kata dia. Nah, itu pertama syaratnya. Yang kedua syarat paksaan ajazul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighathatin. Lemahnya atau tidak mampunya orang yang dipaksa untuk melawan. Tidak bisa melawan. Tidak bisa juga dia menahan paksaan itu. Tidak bisa dia lari. Tidak bisa juga minta tolong. Pokoknya nggak bisa dah. Yang ketiga, zannul mukrah annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi. Ada keyakinan dari orang yang dipaksa, kalau dia melawan, maka orang yang memaksa dia akan melakukan lebih parah lagi dan dia tidak mampu untuk menahan itu. Nah ini. Yang keempat, allat an la takuna hunaka qarinatu ikhtiyar. Enggak ada pilihan lain. Misalnya contoh, kamu eh, mau ndak sholat atau minum khamr. Ada pilihannya. Ada pilihannya. Atau apalah contoh misalnya pilihan yang lain. Nah, nah, ada pilihannya yang lebih ringan seperti itu. Maka boleh kita memilih kalau seperti itu. Ini tadi syarat paksaannya. Paksaan bisa menjadi uzur kalau memenuhi 4 syarat ini. Pertama, kita yakin bahwa orang ini akan melakukan ancamannya. Kedua, kita tidak mampu melawan karena dia lebih besar atau lebih kuat. Tapi kalau adiknya atau anak kecil yang paksa ya enggak termasuk. Ketiga, kalau kita melawan, kita akan lebih parah lagi keadaan kita. Kemudian tidak ada pilihan lain. Nah, ini 4 uzur sholat. Apabila kita meninggalkan sholat dengan sebab 4 uzur ini dan terpenuhi syaratnya, maka sholat yang kita tinggalkan tidak berdosa, tapi harus dikerjakan setelah keadaannya normal. Allah Subhanahu wa taala.